Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, ya gak terasa kita bertemu lagi ya pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima bersama Bu Azmi. Oke, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini siapa yang tahu kita akan belajar mengenai apa ya? Nah, Bu Azmi di sini akan menampilkan materi pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama. Sudah siapkah belajar? Kalau sudah siap, fokus ya pada materi pembahasan. Di sini kita akan belajar pada 3 muatan. Yang pertama itu muatan IPA. Kita akan belajar mengenai kelainan otot pada manusia. Nah, yang muatan kedua yaitu muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Dan yang ketiga yaitu muatan SBDP. Kita akan belajar mengenai ciri-ciri komik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, pada pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran sebagai berikut ya. Ibu berharap setelah pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan penyebab penyakit atau kelainan pada otot dengan baik. Yang kedua, menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah dengan tepat. Dan yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri komik dengan penuh percaya diri. Anak-anak, pada gambar yang tampak di layar itu mengenai apa ya? Ada yang tahu? Hipertrofi, atrofi, stip, tetanus itu merupakan contoh apa ya? Oke, betul. Hipertrofi, atrofi, stip atau kaku leher dan tetanus itu merupakan contoh-contoh dari penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Ya, selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit ataupun kelainan. Nah, di sana sudah terdapat 4 contoh dari kelainan yang terjadi pada otot manusia. Oke, kita akan membahas mengenai hipertrofi dulu. Ada yang sudah tahu hipertrofi itu apa ya? Nah, hipertrofi itu pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Nah, jika otot semakin membesar itu akan lebih kuat ya. Tetapi ketika kita berkegiatan secara terus-menerus secara berlebihan itu akan menimbulkan penyakit atau yang dinamakan dengan hipertrofi. Selanjutnya atrofi. Ya, atrofi itu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk ya, sirkulasi udara yang buruk dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel pada saraf otot. Nah, yang ketiga yaitu stiff atau kaku leher. Nah,
Kaku leher ini merupakan sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Dan yang terakhir itu tetanus. Tetanus itu merupakan kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Ya, penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengantuk rapat dan tidak bisa dibuka. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari penyakit atau kelainan pada otot manusia dan beberapa penyebab yang terjadi sehingga hipertrofi, atrofi, stiff ataupun kaku leher dan tetanus itu bisa terjadi pada otot manusia. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah artikel ilmiah ya yang menjelaskan tentang salah satu penyakit juga ya, yaitu yang berjudulnya osteoporosis. Mari kita baca bersama-sama ya. Nah, osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Osteoporosis adalah hilang atau menipisnya jaringan tulang yang mengakibatkan tulang melemah, rapuh, dan mudah patah. Agar tulang tetap sehat, jaringan tulang harus diberi asupan nutrisi yang baik. Hormon tertentu juga diperlukan untuk menjaga keutuhan tulang. Perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis antara lain kepadatan tulangnya. Tulang normal memiliki tulang yang padat dan berisi. Tulang normal tampak padat dan kokoh. Hal ini dikarenakan pada tulang normal berisi kalsium dan nutrisi lainnya yang membuat tulang menjadi kokoh. Lain halnya dengan tulang osteoporosis yang berongga dan rapuh. Nutrisi yang terbatas membuat pemulihan tulang menjadi lambat. Tulang yang berongga menjadi tidak kokoh. Artinya, jika kita melakukan aktivitas berat seperti memindahkan beban yang cukup berat, akan membuat tubuh menjadi sakit karena tidak mampu menompang beban tersebut. Tidak hanya nutrisi, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kurangnya aktivitas merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya osteoporosis. Penurunan kepadatan tulang berarti tulang mudah patah. Jika patah tulang terjadi pada tulang belakang, dapat menyebabkan tulang belakang menjadi melengkung. Hal ini tentu akan membuat tubuh menjadi bungkuk. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya osteoporosis adalah merokok, obat-obatan, dan gagal ginjal dalam jangka panjang. Nah, dari artikel ilmiah yang telah Ibu bacakan, kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Siapa yang tahu ada berapa paragraf dari teks bacaan atau yang dimuat dari artikel ilmiah ini? Oke, betul ya, ada yang menjawab 3 paragraf ya. Paragraf pertama itu yang diawali dengan kalimat osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang di usia tua. Nah, paragraf kedua diawali dengan kalimat perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis antara lain kepadatan tulangnya. Dan yang ketiga yaitu kalimatnya diawali dari tidak hanya nutrisi, olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, kita sudah mengetahui berapa banyak paragraf. Dari situ kita akan menentukan ide pokok pada paragraf pertama terlebih dahulu. Oke, kita perhatikan paragraf pertama. Siapa yang tahu ide pokok pada paragraf pertama itu mengenai apa ya? Ya, betul ya.
paragraf pertama itu ide pokoknya adalah osteoporosis lebih sering diderita oleh seseorang yang berusia tua. Oke. Selanjutnya pada paragraf kedua, ide pokoknya ada yang sudah menemukan? Ya, paragraf kedua itu ide pokoknya perbedaan antara tulang normal dan tulang osteoporosis. Ya, sedangkan yang ketiga, ada yang berbeda pada paragraf ketiga ini ya. Kalau kalian perhatikan, paragraf pertama dan paragraf kedua itu ide pokoknya terdapat pada awal kalimat. Sedangkan pada paragraf ketiga ini kalimat atau yang ide pokoknya terdapat pada kalimat terakhir ya. Yaitu mengenai apa ide pokoknya? Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya osteoporosis. Nah, kita sudah belajar mengenai menentukan ide pokok pada artikel ilmiah. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah gambar cerita ya, atau sering kita sebut dengan komik ya. Kita baca bersama-sama. Olahraga pagi memang menyegarkan. Kalau dilihat-lihat bentuk lapangan ini, ya, kalau dilihat dari atas, lapangan ini pasti berbentuk persegi atau persegi panjang. Pak, lapangan olahraga ini panjang sisinya berapa? Semua sisinya 10 meter. Aha, sisinya sama semua. Berarti lapangan ini berbentuk persegi ya. Pintar, kok bisa tahu? Kamu ini ada-ada saja. Ayo pemanasan, lari keliling lapangan. Apta kamu di depan, jadi kaptennya ya. Hah? Kamu ngapain? Aduh, pusing. Hahaha. Kamu ini malah berputar-putar. Maksud Bapak, kamu berlari melewati semua sisi lapangan ini. Kita berlari mengalami semua sisi lapangan sampai tiba ke tempat semula kan Pak Guru? Nah, itu baru benar. Memang itu yang disebut mengelilingi lapangan. Ayo dimulai. Lapangan ini bentuknya persegi. Apa persegi punya keliling? Nanti kita minta tolong Profesor Nah, itu merupakan sebuah komik ya yang menceritakan tentang olahraga lari ya, di mana Pak Guru sedang menginstruksikan siswanya untuk mengelilingi lapangan. Nah, kalian tahu kan kalau berolahraga itu termasuk salah satu untuk menjaga apa ya? Menjaga otot dan tulang agar tetap sehat dan kuat. Siapa anak-anak yang suka berolahraga lari ya, mau itu lari cepat ataupun jogging ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya bahwa ini merupakan sebuah komik ya. Komik ini memiliki ciri-ciri. Nah, yang pertama ini dibuat untuk menyampaikan cerita. Nah, seperti yang komik tadi kita baca, menceritakan tentang apa ya? Oke, tadi kan Ibu sudah membahasnya ya, bahwa ceritanya itu mengenai berlari ya. Yang kedua itu proporsional. Proporsional ini merupakan keadaan di mana teks dan gambar ini membuat si pembaca itu seakan-akan terlihat secara langsung terlibat ya dalam sebuah cerita tersebut ya.
Selanjutnya yang ketiga itu menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami ya. Diharapkan bahasa yang kita gunakan itu lebih mudah dan dicerna oleh si pembaca ya. Tidak membuat si pembaca itu merasa kebingungan ya. Yang keempat itu dapat bersifat kepahlawanan. Ya, yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar si pembaca memahami pesan dari cerita tersebut. Dan yang terakhir itu mengandung cerita humor untuk menghibur si pembacanya. Wah, dari dari komik yang tadi kita jadi ketawa-ketawa sendiri ya, karena lucu juga nih ya. Oke. Oke anak-anak, kita berada di latihan soal ya. Mari kita berlatih. Latihan soalnya berada di buku Bu Pena ya, di halaman 66. Kalian dapat mengerjakan untuk melengkapi ciri-ciri dari beberapa penyakit ya atau kelainan otot. Cari lengkapi ciri-ciri dan penyebab penyakitnya ya. Selanjutnya halaman 67 kalian diharapkan bisa menentukan ide pokok. Bagi yang tadi menyimak secara fokus ya terhadap apa yang Bu Asmi sampaikan, insya Allah untuk halaman 67 itu akan sangat lebih mudah ya. Dan yang terakhir itu di halaman 68. Nah, kalian cukup mengerjakan nomor 1 saja ya, dari nomor 1A sampai yang D. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video pembahasan materi ini. Ibu cukupkan sampai di sini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai berjumpa lagi nanti ya di pertemuan selanjutnya. Bu Asmi berharap kalian dapat belajar dengan fokus, mandiri, bertanggung jawab terhadap tugasnya dan jujur ya dalam mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.